Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran fikih ibadah kelas 6, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran keempat yang berjudul Luqathah. Anak-anakku semuanya, sudah kita ketahui bersama bahwa di kehidupan kita ini pasti seringkali kita, baik itu di lapangan atau di masjid atau di pasar, bahkan di jalanan, di sepanjang jalan yang kita lewati, tentunya kita pernah menemukan barang, sesuatu itu yang harusnya dijaga oleh pemiliknya, atau sesuatu barang yang dianggap berharga secara umum oleh manusia, akan tetapi barang atau benda itu tergeletak begitu saja di tempat umum. Nah, dalam agama kita, ketika ada barang atau benda yang harusnya itu dijaga oleh yang punya atau pemiliknya, ketika barang itu sendirian di tempat umum, itu disebut dengan secara bahasa siapa pemilik barang tersebut. Untuk itu pada pembelajaran kali ini kita akan membahasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami beberapa ajaran dari agama kita, terutama pembelajaran mengenai fikih ibadah, karena ibadah ini erat kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Langsung saja kita memasuki pembelajaran ini, ya. Kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Luqathah. Ya, sebagaimana di awal tadi mukadimah sudah Bapak sampaikan, ya. Dalam hal ini, ya, di antara kita mungkin ketika pulang sekolah atau ketika kita setelah bepergian dari suatu tempat, ya, kita mungkin pernah melihat sesuatu barang yang harusnya dijaga oleh pemiliknya, tapi barang itu sendirian. Nah, bagaimana? Apakah kita diamkan saja atau kita mengambilnya untuk kita gunakan? Wah, lumayan nih, nemu nih. Nah, ini harus kita ketahui dulu ilmunya. Kita tidak boleh, ya, main ambil, main memiliki saja, ya. Tidak boleh seperti itu, karena agama kita mengatur secara rinci tentang kehidupan kita ini di dunia ini. Jadi tidak boleh sembarangan. Pengertian luqathah yang pertama. Luqathah adalah barang yang ditemukan di tempat umum dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Sebagai contoh, misalkan seorang murid, ya, anak-anak sekalian, menemukan
uang sebesar Rp10.000. Nah, tergeletak begitu saja. Harusnya kan uang ada di saku atau dipegang oleh pemiliknya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika melihat uang tergeletak seperti itu? Nah, apabila ditemukan barang yang belum diketahui pemiliknya, maka kita boleh melakukan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, mengambilnya. Kita boleh mengambilnya dengan catatan jika mampu menjaganya, ya. Jika mampu menjaganya. Karena barang tersebut bukan milik kita, ya. Jadi ketika kita sudah, saya ambil saja, insya Allah saya mampu menjaganya. Nah, jika ada identitasnya, nah misalkan yang kita temukan itu dompet, ya, ada uang, ada identitasnya, langsung dikembalikan. Berarti itu bukan luqotoh karena jelas ada pemiliknya. Tetapi kalau tidak ada identitas pemiliknya, ya, dompetnya tidak ada KTP, tidak ada SIM, ya, tidak ada STNK dan lain sebagainya yang menyebutkan pemilik dari benda tersebut, maka diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya untuk diserahkan kepada pemiliknya atau diumumkan, ya. Bisa melalui medsos kalau sekarang diumumkan, saya menemukan ini di sini jam segini gitu, disaksikan oleh fulan dan fulan. Nah, seperti itu. Karena memang harus ketika kita menemukan sesuatu, ya, itu harus dipersaksikan oleh saksi, ya, jangan kita ambil saja karena bahaya, khawatir nanti bisa mendatangkan fitnah. Nanti akan disebutkan dalam ketentuan luqotoh. Yang kedua, membiarkannya karena khawatir tidak mampu menjaganya atau berbuat dosa pada barang tersebut. Nah, yang selanjutnya ketentuan luqotoh. Bagi orang yang mendapat barang temuan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, barang berharga, ya, dikategorikan barang luqotoh ini barang yang berharga karena barang atau benda yang kita temukan ini bisa beraneka macam, ya. Ada yang barang berharga, ya, seperti perhiasan, uang atau sesuatu yang sifatnya sangat berharga. Kemudian ada barang yang harus dirawat, ya. Seperti misalkan, ya, menemukan anak kecil atau bayi. Nah, seperti itu kan harus dirawat. Kemudian yang ketiga, barang yang tidak tahan lama, ya. Yang keempat, barang yang tahan lama. Nah, ini dalam hal ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, barang berharga. Jika barang itu berharga seperti uang, perhiasan dan sebagainya, maka harus diperhatikan tempat, warna dan isinya. Nah, ini yang harus diingat. Lalu diumumkan terus-menerus selama setahun sampai pemiliknya datang. Ya, 1 tahun diumumkan terus-menerus, ya. Jika tidak juga datang, maka barang itu terserah kepada penemunya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada luqototan, ya, fal yushid da adlin, ya, au dawa adlin, wala yaktum wala yugayyib. Fa in wajada sahibaha fal yaruddaha alaih, wa illa fahuwa malullahi azza wa jalla yu'tihi mayyasa." Barang siapa yang menemukan suatu barang, hendaklah ia meminta seseorang yang soleh atau 2 orang yang soleh agar mempersaksikannya, ya. Jadi minimal, ya, ada saksinya, ya. Ada saksinya, ya. 2 orang boleh, lebih bagus, ya. Kalau tidak ada 2 orang, yang 1 orang, ya. 1 orang
jadi saksi supaya apa? Menjadi bukti bahwa itu memang barang temuan, ya. Khawatirnya ada orang yang mencuri kemudian barangnya terjatuh. Nah, ketika tidak ada saksi, khawatirnya nanti kita yang dianggap mengambil barang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Untuk apa? Dua orang saksi untuk mempersaksikannya bahwa benar ditemukan uangnya, misalkan segepok uang 100 ribuan. Nah, kan jelas adanya satu gepok. Nah, jangan sampai nanti wah saya hilangnya 2 gepok. Nah, gimana coba? Kan bahaya kalau tidak ada saksi. Janganlah ia menyembunyikan atau sampai menghilangkannya, ya. Jadi perintah Rasulullah ketika menemukan suatu barang, minta kepada orang soleh atau orang yang bisa dipercaya sebagai saksinya, tuh saya menemukan ini. Kemudian apa? Jangan menyembunyikan atau menghilangkannya. Jika datang pemiliknya, ya, maka ia harus mengembalikan barang itu padanya. Adapun jika ia tidak datang, ya, pemilik barang tersebut tidak ada yang mencari, tidak ada yang merasa kehilangan, tidak ada yang datang, maka, ya, sesungguhnya itu adalah harta dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Seperti itu, ya. Setelah sudah dijaga, diumumkan, ya, tapi tidak ada juga yang mengambilnya, maka selama 1 tahun lebih, maka barang itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, barang yang harus dirawat. Jika yang ditemukan itu anak kecil, ya, atau binatang ternak. Nah, untuk binatang ternak ini, ya, ini dibedakan, ya. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah membedakan antara kambing dan unta. Nah, ketika kambing Rasulullah memerintahkan untuk mengambilnya, ya. Tapi kalau unta maka disuruh membiarkannya, ya. Karena unta memiliki kantong air dan dia memiliki apa, ya? Memiliki pertahanan diri yang luar biasa untuk unta ini. Jadi untuk unta dibiarkan saja. Akan tetapi kalau kambing ini harus dijaga karena dia tidak bisa menjaga dirinya sebagaimana unta. Jika binatang itu diperkirakan bisa melindungi diri dari ancaman binatang buas atau lainnya, maka boleh dibiarkan, ya. Contohnya seperti unta tadi. Kemudian jika binatang itu diperkirakan tidak akan mampu melindungi diri dari binatang buas atau lainnya, maka dibolehkan memilih menyembelihnya dengan syarat bersedia menggantinya. Nah, ini lihat kondisinya, ya. Ketika misalkan binatangnya misalkan apa? Kondisinya tertabrak atau lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa ada pilihan, ya. Seperti misalkan kita di jalan nih ada ayam nyebrang, ya. Kemudian tertabrak. Nah, itu kan kondisinya kalau dibiarkan bisa mati, maka boleh menyembelihnya, ya, biar tidak menjadi bangkai. Yang kedua, memeliharanya. Nah, ini ketika kondisinya baik-baik saja bisa dipelihara. Kemudian nanti ketika pemiliknya datang maka diserahkan. Yang berikutnya, menjual atau menyimpan uang hasil penjualannya. Jadi dijual. Nah, tentunya ini juga beresiko, ya. Kalau menjual atau menyimpan uang hasil jualannya, khawatirnya pemiliknya tidak terima, kok main jual-jual saja. Nah, ini pilihan-pilihan ini tentunya yang Bapak rekomendasikan, ya, pilihan pertama dan kedua saja, karena kondisinya memang yang pertama. Kenapa disembelih? Karena posisinya kalau tidak disembelih maka binatang tadi bisa mati. Yang kedua, memeliharanya, artinya kita menjaganya, ya, supaya bisa ketika pemiliknya datang bisa diserahkan dalam kondisi yang baik. Kemudian
Jika menemukan anak yang hilang, maka fardu kifayah untuk merawatnya. Jadi menjadi kewajiban kaum muslimin ketika menemukan anak kecil, ya, harus dijaga, harus dipelihara, diberi makan, kemudian dirawat dengan baik sampai orang tuanya datang untuk mengambilnya. Kemudian untuk barang yang tidak tahan lama, jika kita menemukan barang yang tidak tahan lama seperti makanan, maka boleh untuk dimakan, ya, atau diberikan kepada orang lain, ya, untuk dimakan, dimanfaatkan. Hanya ketika pemiliknya datang hendaknya diganti, ya. Ini tergantung, ya, tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya misalkan udah tidak apa-apa, tidak usah diganti, yang penting tidak mubadir. Misalkan ada orang yang selepas membeli kue atau membeli martabak kemudian terjatuh di jalan, dan ketika dia mencari-cari tidak menemukannya hingga diumumkan ada ditemukan kue atau martabak di jalan ini pada hari ini. Nah, ketika pemiliknya datang, maka silahkan apakah minta diganti atau diikhlaskan. Kemudian barang yang tahan lama, jika yang ditemukan itu barang yang awet tahan lama, maka boleh disimpan atau dimanfaatkan terlebih dahulu lalu diserahkan ketika pemiliknya datang, ya. Barang yang tahan lama, ya, seperti misalkan menemukan rinso, ya, atau menemukan pasta gigi, kemudian menemukan sabun, menemukan minyak goreng yang terjatuh. Nah, ini kan jenis barang yang tahan lama. Tapi kalau mau disimpan silahkan, atau dimanfaatkan kemudian nanti diganti ketika pemiliknya datang, tidak masalah. Kemudian hukum luqotoh, ya. Memungut luqotoh hukumnya tergantung pada keadaan. Jadi yang pertama bisa sunnah hukumnya apabila sanggup merawat luqotoh tersebut sebagaimana mestinya. Jadi ketika kita merasa sanggup, maka hukumnya sunnah untuk mengambilnya, karena bagian dari bentuk kepedulian kita untuk menjaga barang atau benda milik orang lain, ya, agar tidak diambil oleh orang yang tidak paham tentang hukum barang temuan. Khawatirnya kalau kita tidak ambil, tidak kita jaga, nanti ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, wajib, ya, apabila diyakini jika luqotoh tersebut tidak dipungut maka akan hilang sia-sia atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab, ya, maka wajib hukumnya. Kalau tidak kita ambil, nanti diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, makruh, ya, apabila penemu merasa ragu atau khawatir tidak mampu mengurusnya, jadi makruh hukumnya. Yang keempat, haram apabila diambil untuk kepentingan sendiri. Jelas, ya, dari awal sudah salah niatnya ketika ngambil untuk digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui, ya, tentang luqotoh atau barang temuan ini, maka tentunya kita harus mempraktekkannya. Ketika menemukan sesuatu barang yang berharga, maka kita lihat barangnya. Kita mencari orang yang bisa dipercaya untuk mempersaksikannya, ya. Tolong, ya, dijadikan ini, ya, saya menemukan ini, jadi tolong diingat barangnya sekian, bentuknya begini, kantongnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Nah, apalagi sekarang kan sudah modern, sudah ada HP, bisa difoto terlebih dahulu sebagai bukti bahwa memang kita menemukannya. Dan tentunya tetap harus ada yang menyaksikannya untuk nanti sebagai saksi ketika diperlukan. Itu saja anak-anakku semuanya untuk pelajaran keempat ini. Kita masih belajar jarak jauh, tentunya tetap semangat karena kita mempelajari
syariat Islam ya, yang nantinya kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena dengan syariat Islam ini ya, tentang fikih ini, kita bisa mengerti bagaimana kita harus bersikap ketika ada barang temuan dan lain sebagainya. Begitu dari Bapak, apabila ada salahnya mohon maaf, dan semoga materi ini bermanfaat. Nah, untuk tugas pekan ini ya, kemarin yang pelajaran ketiga latihannya dikerjakan bagi yang belum, dan yang sekarang pelajaran keempat latihan evaluasinya Romawi 1 sampai dengan Romawi 3 halaman 93 sampai 94 dikerjakan. Cukup di foto saja ya, cukup di foto halaman yang dikerjakannya, di foto ya, dikirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Itu saja, kita akhiri pertemuan pembelajaran jarak jauh fikih ibadah kelas 6 ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.